Perkenalkan, saya Blandina Gida Gesiraja dengan NIM 22011600071, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling kelas 2A Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara cepat mengubah kehidupan konsumtif atau sifat pemboros. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata boros, karena kita pasti sering jadi pelaku utamanya. Pola hidup konsumtif tak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern seperti sekarang ini. Kehidupan serba praktis. Perilaku konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan. Sementara pemborosan itu sendiri dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat, sehingga memudahkan berbagai kepentingan kita. Gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak yang kurang baik. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Intinya, selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan diri, pasti bisa menjauhkan diri dari perilaku konsumtif. Nah, bagaimana sih cara mengendalikan perilaku sifat pemboros ini? Cara yang bisa dilakukan kita, apalagi sebagai mahasiswa, untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, namun juga menyisihkan 5% atau 10% sebagian dari uang yang kita punya. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, tentu nilai tabungan akan semakin banyak, sehingga bisa menjadi dana cadangan ketika kita memiliki kebutuhan mendadak. Yang kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur keuangan kita. Setiap pengeluaran harus diatur. Dengan demikian, anggaran yang disediakan bisa menentukan target pengeluaran. Nah, setelah membuat anggaran belanja, kita bisa mengatur pengeluaran sehari-hari dengan lebih teratur. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan, apalagi hanya sekedar keinginan. Untuk beranjak dari perilaku konsumtif, prioritaskan kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi. Yang keempat, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di pusat perbelanjaan. Nah teman-teman, apalagi anak mahasiswa nih yang paling sering jalan-jalan. Jalan-jalan dan cuci mata di pusat perbelanjaan memang mengasyikkan, namun akan berbahaya jika hal ini menjadikan kebiasaan, maka lama-lama akan menguras kantong kita. Mengapa sih? Karena cuci mata di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Ketika melihat suatu barang yang didisplay di toko, bisa jadi kita langsung tertarik dan ingin membelinya, meskipun tidak ada rencana untuk membelinya dalam daftar belanja yang telah kita buat. Yang kelima, mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik.
Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Yang keenam, cermatilah ketika membeli barang-barang. Barang mahal tak selalu berkualitas dan murah belum tentu murahan. Agaknya prinsip tersebut perlu, bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Kita membeli barang berdasarkan fungsi yang lebih bijak dibandingkan berdasarkan merek yang hanya untuk menunjang gengsi. Yang ketujuh, beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang susah sih untuk dilakukan, namun tak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti kita telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seperti kita. Oke teman-teman, pesan moralnya, dengan bersedekah memberikan sumbangan atau donasi ke lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo, atau fakir miskin, kita telah membantu meningkatkan beban mereka. Oleh sebab itu, jika memiliki dana berlebih, akan baiknya kita menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Daripada kita egois dengan menghambur-hamburkannya untuk kesenangan pribadi. Nah, sekian dari saya untuk tips mengubah perilaku konsumtif atau cara mengendalikan sifat pemboros. Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekian dari saya untuk tips mengubah perilaku konsumtif atau cara mengendalikan sifat pemboros. Sebaiknya kamu menerapkan pola hidup hemat sejak dini. Mempersiapkan masa depan harus dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan menerapkan pola pikir hidup hemat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kejadian apa yang pasti terjadi esok hari, apakah keadaan itu termasuk genting atau tidak, pasti membutuhkan pengeluaran tak terduga. Nah, ayo teman-teman, di saat ini kita mulai hidup hemat dan menyisakan sebagian dana yang kita miliki sebagai proteksi di waktu nanti. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.